Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu anak-anak sekalian, seperti biasa saya ajak kalian semuanya untuk kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa artinya melakukan segala perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah dan selalu mendekat kepada Allah di dalam zikir dan doa. Nah, Bapak Ibu anak-anak sekalian, masalah kita bahas sholat sedikit, kan saya tambahkan kemarin ada yang kurang itu. Sholat itu kemarin kita bicara soal bahwa kita harus bersungguh-sungguh di dalam niat. Pasang niat azam yang sungguh-sungguh untuk engkau saya mendirikan sholat ya Allah. Bukan cuma usolli fardhu zuhri. Itu mulut kita bilang begitu, tapi hati kita mantap. Untuk engkau saya dirikan sholat saya ya Allah. Dalam ini bahasa, di dalam hati kita. Dalam ini bahasa yang mantap ucapkan. Kemudian setelah itu takbiratul ihram. Setelah itu kita lanjutkan yang paling penting dari sini adalah yang saya ingatkan untuk para imam, jangan terlalu panjang baca takbiratul ihramnya. Sudah pernah terjadi betul di sebelah saya anak muda itu imamnya masih asyik Allah, dia dobar. Gitu. Selesai sholat saya nasihati dia, maaf ya mas ya, maaf sekali itu. Kalau kamu seperti itu sholat kamu batal, kamu nggak boleh mendahului gerakan imam. Tapi tolong imam juga jangan terlalu lama, cari tengah-tengahnya aja yang pantas-pantas saja. Kemudian yang paling penting dari sholat adalah ruku dan sujud kita, karena nilainya 2/3 sholat ada di dalam ruku dan sujud. Dalam sujud itulah terdapat suatu saat yang kata Nabi sedekat-dekat hamba kepada Allah adalah waktu dia sujud. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Sampai diperintahkan aksiru fi sujudi minad doa. Nah, dalam kaitan berdoa inilah berapa malam yang lalu saya mengirimkan doa-doa untuk kita minta kepada Allah dijauhkan dari virus corona, dijauhkan dari COVID-19. Tapi itu katanya, ya apa Suhali panjang banget, doanya panjang-panjang banget. Ya udah sekarang saya kasihkan doa yang pendek, doa pamungkas pendek banget. Jadi doa ini adalah kita baca pada waktu sujud. Di sujud itulah, ucapkan sepatah kata, ya Allah, jauhkan hamba dari kejahatan COVID-19. Setiap sujud itu yang dibaca. Jauhkan hamba dari kejahatan COVID-19. Insya Allah nggak akan pernah kita COVID-19 jauh dari kita. Berarti ada 17 kali kita sujud, yang 16 kali seperti itu. Yang ke-17-nya agak sedikit berbeda. Agak komplit sedikit. Kita mulai dengan kita terima kasih ya Allah. Dan tidak diucap. Kalau diucap salat kita batal. Ucapkan di dalam hati. Kasih ya Allah, diparingi nikmat iman, Islam, sehat, umur. 4 itu nikmat tidak boleh lupa. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur. Nikmat iman agar jangan sampai terjadi pada waktu sakaratul maut, imannya lepas. Ini karena di sini kata Nabi, setan akan menurunkan panglima perangnya buat mengganggu orang. Sampai orang ragu, benar nggak Tuhan saya Allah? Itulah kemantapan iman diantaranya kita bersyukur kepada Allah. Terima kasih ya Allah, diparingi nikmat iman. Untung Bapak saya orang Indonesia. Saya lahirnya di Indonesia. Kita bersyukur kepada Allah. Itu kan jasa baik kita, itu karunia Allah pada kita. Nomor 2, nikmat sehat. Jangan pernah lupa bilang nikmat sehat. Kalau kita bilang terima kasih atas nikmat sehat, kita nggak pernah sakit. Seumur hidup kita nggak akan pernah sakit. Siap-siap bilang, kalau sekarang lagi corona, sujud terakhir aja. Makasih nikmat sehat ya Allah, makasih diparingi sehat ya Allah. Karena Allah sudah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum na'jabillah syadid. Kalau kamu syukur, saya tambahin terus kata Allah nikmat. Dan Allah tidak pernah salah janji. Allah selalu benar dengan segala janjinya. Kalau kita selalu bersyukur seperti itu, insya Allah akan berikan kita kesehatan terus. Sampai yang paling akhir, sepatah kata, jadikan kami sekeluarga orang berbahagia dunia akhirat. Yang paling sujud yang ke-17 itu bunyinya. Kalau 4 rakaat. Kalau sujud-sujud yang lainnya, rakaat ke-1, rakaat ke-2, rakaat ke-3, sepatah kata aja, ya Allah, jauhkan hamba dari kejahatan virus corona. Jauhkan hamba dari kejahatan COVID-19. Nah, kita nggak akan COVID-19. Pasti Pak Sori, pasti. Kalau kita selalu sujud bilang, jauhkan saya dari kejahatan COVID-19. Allah pasti akan menjaga kita. Itu kan pikirannya Allah virus itu. Kalau Allah sudah jaga kita, insya Allah kita selamat aja. Terutama nih orang-orang yang sedang mau berangkat ke saya pergi umroh, jangan lupa dari mulai sekarang selalu minta doa kepada Allah jauhkan dari kejahatan COVID-19. Jadi mungkin sholat itu yang saya ingin perjelas. Satu lagi adalah, jadi kalau kita sholat di awal waktu, itu diantaranya adalah kata Nabi, karena pintu langitnya terbuka. Kalau kita sholat begitu azan tuh, begitu masuk waktu sholat, pintu langit terbuka. Kalau kita telat, sholatnya sudah telat, salat asar sudah jam 5 gitu.
Itu kata Nabi, kamu cuma memenuhi hak sholatnya aja. Inna majil hakus sholat. Pintu langitnya udah ketutup. Jadi jangan kita sholat, sudah pintu langit sudah ketutup. Ayo kita sholat selagi pintu langit terbuka. Supaya doa kita naik ke langit langsung dijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara fadilah kita saat di awal waktu, di samping juga kita menunjukkan kepada Allah kesungguhan hati kita. Kita sungguh-sungguh dipanggil oleh Allah, kita datang dengan segera. Dan itu Allah hargai. Itu Allah sangat menghargai. Orang dipanggil, langsung kita kerjakan gitu. Dan kedua adalah tadi pintu langit kita terbuka. Itu masalah sholat yang ingin saya tambahkan. Masalah tarekat. Tarekat ini adalah sesuatu yang kita harus kerjakan sepanjang hidup kita. Sepanjang hidup kita terus kerjakan. Ternyata sebetulnya petunjuknya kepada saya itu tidak harus dimulai dengan tahap 1. Kita mulai dengan tahap 2. Malah lebih kencang sarannya itu dimulai dengan tahap 2-nya. Karena tahap 2 itu mencari kedekatan kepada Rasulullah. Jadi orang untuk bisa sampai kepada Allah, nggak mungkin sampai kepada Allah tanpa melalui Rasulullah. Dan tidak mungkin sampai ke Rasulullah kecuali melalui tangan gurunya. Hanya gurunya itu harus tangannya sampai ke Rasulullah. Kalau enggak, gimana caranya dia menyampaikan tangan muridnya? Sedangkan tangan dia sendiri juga nggak sampai. Guru itu cuma boleh dia menjadi guru kalau tangannya sudah sampai ke Rasulullah. Dia akan bilang, ya Rasulullah, ini anak-anak saya mencium tangannya Nabi. Dan alhamdulillah, sekarang yang ngerjakan tarekat itu sudah banyak sekali yang ketemu Rasulullah. Sudah ada yang ketemu Nabi Khidir alaihissalam. Karena pada hakikatnya sebetulnya beliau berdua itu selalu ada di dekat kita. Nungguin kita sedang melakukan tarekat kita. Asal dikerjakan sungguh hampir pasti akan ketemu salah satu di antaranya. It's a matter of time, cuma jangka waktu yang menentukan. Dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Cuma kalau kita ingin ketemu Rasulullah, itu kan kuncinya satu yang paling utama. Kita harus cinta ke Rasulullah. Kita harus cinta ke Nabi. Dan cintanya harus dibuktikan dengan 2 hal. Kesatu dengan salawat kepada Nabi, maka itu tahap 2 kita salawatnya 1000. Dan kedua adalah dengan akhlak. Kalau akhlaknya butut, itu aduh, nggak mungkin aja ketemu Rasulullah. Nggak mungkin ketemu Rasulullah. Jadi harus akhlak itu sudah bagus, sudah bisa meninggalkan perbuatan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masih judi-judi juga, minum-minum juga, jinah-jinah juga, berharap mau ketemu Rasulullah, aduh, lagi mimpi aja udah nggak mungkin gitu. Sudah harus bisa meninggalkan perbuatan dilarang oleh Allah, sudah ditinggalkan semua, itu pun belum cukup. Kemudian dikejar dengan kecintaan kita pada Nabi, ditunjukkan dengan akhlak, perilaku akhlak yang bagus. Cerminannya adalah mulut tidak pernah berdusta, tidak pernah bergunjing, tidak pernah mengadu domba, tidak pernah nyakitin orang lain, tidak pernah mencela, tidak pernah menghina, tidak pernah apalagi itu. Madu domba tadi sudah namimah. Jadi intinya adalah mulut kita yang terpelihara, yang jangan ngomong kalau nggak ada perlunya gitu. Kalau nggak ada perlunya jangan ngomong, senyum-senyum aja. Kalau seperti itu kelakuan kita, insya Allah kita akan ketemu Rasulullah, kita akan ketemu Nabi Khidir alaihissalam, insya Allah. Dikejar dengan kecintaan kepada Nabi. Jadi itu bukan pelajaran dengerin ceramah. Oh, bahas tasawuf, dibahas tasawuf itu apa? Sampai kapanpun nggak akan nyampe gitu. Jadi kejar dengan perbuatan. Dengan perbuatan kita cinta ke Rasulullah dengan salawat, dengan akhlak dan perilaku. Terus kita perbaiki akhlak kita. Kita perbaiki akhlak kita sampai menuju akhlak yang mulia. Nggak cukup akhlak yang bagus itu. Harus akhlak yang mulia. Mulia itu sudah bisa memberikan manfaat untuk orang lain dengan harta kita, dengan tenaga kita, dengan mulut kita, dengan sikap yang menyenangkan, sekedar dengan berikan senyum. Nabi itu kan kalau keluar rumah selalu sikapnya menyenangkan dengan senyum. Itulah jalan-jalan kita untuk kita sampai ketemu Rasulullah. Saya doakan setelah nyampe. Jadi itu kejar. Kalau sekarang sudah terlanjur mengerjakan tahap 1, nggak apa-apa, mau teruskan juga boleh, mau balik badan mulai lagi ke tahap 2 juga boleh, langsung ke tahap 2 aja. Coba kerjakan dengan sungguh-sungguh, mumpung saya masih hidup. Saya juga nggak tahu umur saya sampai kapan, tapi yang saya senang itu tadinya waktu saya menafsirkan kalimat guru saya, Kiai Bojongoyo. Saya menafsirkan nyangkut masalah umur. Ternyata bukan, bersyukur. Alhamdulillah, bukan. Itu urusan lain yang saya nggak bisa cerita gitu. Urusan lain karena itu ada urusan yang saya lagi ngebelain orang. Saya belain orang tua, saudara, supaya dia yang kecebur ke neraka jahanam. Tapi saya dibilang, ya yuk jangan ayo. Ya udah selalu itu terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa katanya Allah Subhanahu Wa Taala? Kita doakan lagi. Nah, itulah masalah tarekat. Jadi bersungguh-sungguhlah. Tidak ada tarekat tanpa puasa, nggak ada. Ya, ada tarekat tanpa puasa itu nggak ada. Pasti dengan puasa yang ketat. Kalau di pondok kan tiap hari kita puasanya. Tiap hari kita puasa. Jadi badan harus kurus Pak Kirno. Harus. Itu dengan kemauan yang kuat.
Bisa, bisa. Kemauan yang kuat itulah yang menjadi pemicu kita untuk saya harus bisa. Saya harus bisa. Kalau itu yang nggak bisa, bagaimana mau ajar lain yang lebih susah lagi gitu. Gimana mau ajar kemudian katanya mau ujlah, mau selama 10 hari nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Udah jauh betul gitu. Kalau itu ya belum mampu. Bisa. Dulu yang diajarin teman-teman saya di Saudi itu kita pakai terapi apel. Seminggu kita nggak makan apapun juga kecuali apel. Setiap hari makan apel, sekenyang-kenyangnya boleh. Kalau lapar makan apel. Sekarung juga boleh sehari. Itu dalam 10 hari, dalam seminggu itu bisa turun 10 kilo sampai 15 kilo. Mereka yang bilang, mereka buktikan. Kamu sekarang kurus? Iya, sekali. Saya terapi apel katanya. Jadi, sudah saya coba kepada salah satu murid saya yang kena cancer itu kan sebetulnya nggak boleh makan yang hidrat arang, itu nggak boleh. Saya coba suruh dia terapi apel dan dia kemauannya kuat, badannya besar, terapi langsung kurus, langsung wajahnya bagus, jadi percaya. Ya, kalau guru saya yang pertama tuh keras gitu, dia nggak percaya mau orang yang gemuk, dia nggak percaya, saya nggak percaya mau orang yang gemuk, saya nggak percaya. Segitu kerasnya kalimat beliau tuh. Padahal orang gemuk kan nggak mesti jahat, maksudnya kan bagus gitu. Tapi sampai sebegitunya beliau. Karena memang saya belum pernah ketemu wali Allah yang gemuk, belum pernah. Sebegitu banyak saya ketemu wali Allah, nggak ada yang gemuk. Pasti kurus, badannya tipis sekali, kecil sekali. Nggak ada yang ngomongnya banyak. Dia gitu. Semua para wali Allah yang saya ketemu seperti itu orang-orang yang luar biasa, orang-orang ya kita bisa ketemu aja, sudah alhamdulillah. Sudah alhamdulillah. Yang paling mengharukan buat sampai sekarang itu salah satu dari mereka namanya Habib Thohir Alatos, ada di Empang. Jarang orang tahu derajat rohani beliau, itu jarang orang tahu. Kalau hari Jumat saya selalu datang ke beliau, bisa Jumat saya datang. Itu keluar, beliau nggak mau tangannya dicium. Tapi saat terakhir sebelum beliau meninggal dunia, itu depan saya ada tamu ditolak oleh istrinya. Habib lagi sakit katanya. Waktu saya mau pulang juga, tunggu, Habib mau ketemu. Tunggu, Habib mau ketemu. Beliau keluar dengan terhuyung-huyung gitu. Beliau sudah tahu beliau akan meninggal dunia. Sudah tahu. Kalimat beliau kepada saya itu terngiang-ngiang. Doain Habib ya. Masya Allah. Doain Habib ya, katanya dia. Dia jenderal, saya kopral. Karena orang-orang yang luar biasa. Waktu dia mau pergi haji, orang di luar banyak nungguin gitu. Karena ingin barokah, ingin cium tangan, ingin penyebab barokah. Tapi dia pergi tanpa orang tahu. Padahal rumahnya sudah dikepung. Dia keluar pasti akan ketemu orang. Waktu itu kita tanya, Bib, kok nggak ketemu orang-orang? Emangnya pengantin sunat? Jawabnya enteng aja. Dia nggak bilang kalau dia orang-orang seperti itu bisa dalam sesaat dia bisa sampai ke Mekah. Sesaat dengan langkah sampai ke Mekah. Tapi ya itulah orang-orang seperti itu, orang sudah nggak punya keinginan kecuali keinginan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang cuma inginnya adalah ingin mendekat kepada Allah. Nggak kepengen dunia di kepalan tangan, nggak kepengen dunia, dia kepengennya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hati itu ketika Imam Ghazali menghadap kedua sisi, satu sisi menghadap ke arah dunia, satu sisi menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau cintanya kepada dunia, otomatis sholat pun akan mikirin dunia terus. Cintanya motor Harley Davidson, sholat pun dipikirin motornya terus. Nggak akan menghadap kepada Allah. Dia akan menghadap kepada Allah, dia akan khusyuk kalau dia cinta kepada Allah. Dan tidak akan cinta kepada Allah kecuali dia kenal kepada Allah. Tidak akan kenal kepada Allah kecuali dia melalui garis tarekat itu. Entah tarekat yang mana aja, taksabandia, kedirian. Itulah yang mengajarkan mereka mencintai Allah. Itulah yang kemudian bisa menghadapkan hatinya kepada Allah dengan lurus gitu. Jadi mereka kalau ngajar itu kan yang pendek-pendek aja. Bihidir terakhir ngajar saya itu pendek aja. Pokoknya dari bangun tidur sampai tidur hatinya nggak boleh lepas dari Allah. Nggak bilang harus baca ini baca itu, pendek aja. Dari bangun tidur sampai tidur, ketika selalu bergantung kepada Allah. Tapi itu kan sesuatu yang susah buat dikerjakan. Nah, kalau lagi ingat kita ingat lagi, kalau lagi lupa lagi ngadepin urusan visa, ngadepin urusan segala macam, perhatian kita terpusat ke visa. Kayaknya saya lagi mau kepengen mikirin gimana caranya untuk saya mulai pelan-pelan sedikit-sedikit mulai. Kalianlah yang teruskan alam ini. Saya sekali-sekali aja mulai. Supaya saya lebih dalam umur saya sudah 75 tahun sekali. Yang ada cuma sebuah keinginan, saya tambah umur Allah, saya ingin menyelesaikan tarekat saya supaya jadi gitu. Sekarang belum ada yang satupun belum ada yang memenuhi syarat buat kita masuk ke tahap ketiga.
Segitu pun sudah alhamdulillah, tapi belum ada yang memenuhi syarat buat masuk ke tahap ketiga. Saya akan barengin, saya akan teman kalau ada. Jadi tarekat itu kalau mau mengerjakan yang dari nomor 2 nggak apa-apa. Yang kita kejar kecintaan kita kepada Nabi, kita salawatnya 1000 di situ. Dan kita mulai dengan perbaiki akhlak kita, perbaiki kelakuan kita, perbaiki mulut kita nih. Dari mulai bangun tidur kita pelihara nih mulut. Jangan pernah ngomong kalau nggak ada gunanya, diam aja kita. Insya Allah pasti. Saya kira penjelasan tarekat sementara itu dikerjakan terus, jangan berhenti terus. Setan akan godain kita terus gitu untuk kita akan berhenti di tengah jalan. Yang dibutuhkan kemauan yang kuat. Saya kepengen nanti di akhirat saya akan sama-sama Rasulullah. Saya akan sama-sama Nabi. Insya Allah saya di alam kubur sudah dijemput oleh Nabi. Ditanya malaikat pun kata Nabi, malaikat jangan nanya. Ini anak-anak kesayangan saya. Jangan tanya. Bukakan pintu surga. Di akhirat nanti kita dipanggil. Sini nak, baris di belakang saya. Di saat matahari dekatkan, orang sudah mengeluh semua karena panasnya nggak tertahan lagi. Insya Allah kita ada di dekat Nabi. Insya Allah kita nggak akan merasakan panasnya tadi. Kejarlah dengan sekarang selagi masih hidup di dunia. Apalah artinya waktu yang kita buang sekian hari dibandingkan yang kita jalanin di akhirat berjuta-juta tahun kita akan lalui. Apalah artinya itu semuanya. Kecuali semua nggak ada yang dicapai dengan santai-santai itu kan nggak ada. Harus dicapai dengan kemauan yang kuat dan dengan kesungguhan hati kita. Insya Allah kita akan sama-sama lagi di dunia, kita sama-sama di akhirat, kita akan sama-sama insya Allah. Amin. Saya tuh Bapak Ibu rada sedikit tadi soalnya habis manasik sampai siang, nanti malam masih ada acara lagi makan malam anak saya yang dari Sydney. Jadi ya saya lagi mendapatkan kebahagiaan, kegembiraan. Sudah 2 tahun dia nggak pulang ke Indonesia karena pandemi. Sekarang dia datang dengan suami dan anak, jadi kita lagi senang, lagi excited. Jadi saya pergi umroh itu di satu sisi saya kangen sekali gitu, pengen ke tanah suci. Di lain sisi saya juga berat meninggalkan anak cucu, tapi ya saya udah kangen sekali, dah 2 tahun nggak pernah umroh, 2 tahun nggak ke Masjidil Haram, 2 tahun kita nggak jarah ke Nabi. Alhamdulillah, mudah-mudahan sekarang kesampaian, mudah-mudahan umur kita nyampe buat kita sampai ke sana semuanya. Amin insyaallah. Jadi nanti Pak Sukri jangan panjang ngomongnya ya. Saya ngomongnya nggak panjang. Kita sedikit karena janji sudah ceritakan kisah Nabi, kita lanjutkan sedikit. Jadi kisah Nabi itu yang terakhir kita cerita, beliau mendapatkan 6 orang anak dari Ibu Khadijah. Siapa itu? Ibu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Ibu Siti Fatimah, Qasim, dan Abdullah. Qasim ini kemudian dikenal sebagai Thohir, Abdullah dikenal sebagai Thayyib. Itu banyak orang pakai nama-nama ini. Nama Thohir, nama Thayyib, nama Qasim, nama Abdullah. Tapi Qasim dan Abdullah ini meninggal dunia masih bayi. Jadi Nabi tidak mendapatkan kelanjutan keturunan dari anaknya laki. Sampai kemudian dia berkata, anakku yang perempuan Siti Fatimah menurunkan garis darahku. Jadi Ibu Fatimah itu seakan-akan laki dia, menurunkan garis darahnya Rasulullah. Jadi Ibu Siti Fatimah lah yang baru dari Sayyidina Husain, kemudian turun ke Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin, sampai turun ke bawah ke Fajar Shodiq, turun ke bawah. Itulah para wali-wali yang luar biasa. Ja'far Shodiq ya. Sampai kepada turun kita di Jawa semua, sampai keturunan-keturunan dari mereka semua. Yang saya nggak ngerti di Iran nggak ada sekarang. Di Iran nggak ada lagi wali Allah sekelas dengan seperti ini. Mungkin karena mereka dengan faham mereka tadinya itu mereka merasa bahwa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman itu mengambil jatahnya Sayyidina Ali. Akhirnya dari mimbar masjid mereka maki-maki 3 sahabat Nabi ini. Ini 3 sahabat Nabi yang paling disayang oleh Rasulullah. Nabi luar biasa sayangnya. Abu Bakar itu kan selain sahabat kan juga mertua. Umar juga selain sahabat kan juga mertua. Utsman selain sahabat kan menantu. 2 putri Nabi dinikah oleh Sayyidina Utsman. Dari atas mimbar mereka maki-maki 3 sahabat Nabi. Jadi hatinya belepotan. Gak mungkin orang naik jadi waliullah dengan hati yang belepotan. Gak mungkin. Setelah pelajaran kita pun selalu mulai dengan membersihkan hati. Bersihkan hati dari dosa dan penyakit hati, baru kamu akan naik ke atas. Kalau enggak sih, ketahan terus di bawah. Kenapa? Kenapa kalau orang banyak dosanya nggak mungkin bisa salat khusyuk? Karena kalau dosanya banyak tuh majelis yang kumpul di hati itu setan. Setan yang kumpul di hatinya, godainnya gampang banget. Udah kumpul di hatinya. Sementara hati yang suci dan kumpul para malaikat, itu pun masih diganggu setan.
tapi tetap masih akan lebih kuat ketimbang hati yang kotor. Maka itu nomor satu perjalanan rohani, bersihkan hati kita dari dosa dan dari penyakit hati. Itulah perjalanan awal kita dalam menempuh jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi mendapatkan 4 orang putri dan 2 orang putra. Putri pertama beliau Ibu Zainab dinikah oleh keponakannya Ibu Khadijah. Asy, seorang juga yang selain soleh juga kaya, sukses, masih muda sudah punya harta yang banyak. Dari pernikahan tersebut Nabi mendapatkan 2 orang cucu, Umayyah dan Ali. Tapi ini juga meninggal dunia pada waktu bayi. Nabi tidak mendapatkan kelanjutan keturunan dari Ibu Zainab. Bahkan Ibu Zainab meninggal dunia ketika Rasul masih hidup di Mekah. Beliau meninggal di Mekah setelah hijrah. Nabi juga yang menguburkan jenazah beliau di Baqi. Dari putri beliau yang kedua, ketiga, Ruqayyah dan Ummi Kulsum dinikah oleh anaknya Abu Jahal, Utbah dan Utbaitah namanya kalau salah, Utbah dan Utaibah ya. Tapi dua-duanya dari 2 orang anak Abu Jahal, Nabi tidak mendapatkan seorang cucu pun. Jadi baik Ibu Ruqayyah Ummi Kulsum tidak mendapatkan anak dari anaknya Abu Jahal. Bahkan kemudian oleh Abu Jahal ketika Nabi menyatakan diri sebagai Rasul, kedua putri beliau dikembalikan. Beliau senang sekali kalau dikembalikan. Kemudian Ibu Ruqayyah dinikah oleh sahabat Utsman. Ini juga orang kaya di sahabat Nabi yang kaya raya di antaranya Sayyid Utsman. Tapi ini seperti kita ceritakan tadi, meninggal dunia ketika Nabi masih hidup di tahun 2 Hijriah. Ibu Ruqayyah meninggal. Sahabat Utsman turun ranjang menikahi Ibu Ummi Kulsum. Ini pun meninggal dunia tahun 9 Hijriah. Ketika Nabi masih hidup, Nabi juga yang menguburkan jenazah Ibu Ummi Kulsum. Cuma dari Ibu Siti Fatimah, tadi sudah kita bahas, Nabi mendapatkan keturunan yang turun-temurun sampai di Pulau Jawa ini. Hampir sebagian besar para wali Allah di Pulau Jawa itu adalah anak cucunya Rasulullah. Sebagian bukan, sebagian adalah anak cucunya Rasulullah. Nah, tiba saat kemudian Nabi, yang paling penting dari itu adalah saat di mana beliau mulai mencari Allah. Beliau tahu bahwa kebenaran itu bukan ada di berhala. Bukan ada di berhala. Beliau melihat ke langit, melihat bintang, melihat bulan. Pasti ada sang pencipta yang menciptakan bulan dan bintang. Beliau naik ke atas Jabal Nur. Beliau di atas Jabal Nur ada sebuah gua Hira. Beliau bertahanut di sana. Kalau istilah kita sekarang bertapa. Jadi kalau dibilang Islam tidak pernah tapa, salah. Rasulullah memulai perjalanan rohani beliau dan bertapa. Beliau tinggal di sana dalam satu kaul itu sampai 1 bulan penuh selama Ramadan. Selama Ramadan beliau tinggal di atas dengan bekal makanan yang sedikit. Kadang Ibu Khadijah mengantarkan makanan. Itulah yang beliau kerjakan. Kalau persisnya apa yang beliau kita kerjakan tentu kita nggak tahu. Yang pasti di situlah beliau mendapatkan kebenaran yang nyata, kebenaran yang hakiki. Selama beliau tafakur, merenung, melihati alam, melihati pasir, gurun pasir, melihat bulan, bintang. Di dalam tafakur itulah setelah sekian lama, kalau setelah 2 atau 3 tahun selama beliau teratur ada di Gua Hira itu, beliau mendapatkan wahyu pertama kali. Beliau kedatangan malaikat, Iqra, bacalah. Kata beliau, apa yang saya harus baca? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Itulah wahyu pertama yang turun kepada beliau. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Walaqul insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram dan seterusnya. Beliau pulang ke rumah dengan ketakutan karena ini pengalaman pertama kalau beliau kedatangan malaikat. Beliau nggak tahu yang datang itu siapa sih sebetulnya. Karena kalau beliau nggak ngikutin dicekek, dipeluk keras-keras. Setelah lepas beliau pulang ke rumah tergesa-gesa. Tapi di tengah jalan pun beliau dipanggil. Beliau lihat ke atas ternyata malaikat yang tadi. Malaikat yang tadi merengkuh beliau. Beliau pulang ke rumah, sampai ke rumah menggigil, minta diselimuti oleh Ibu Aisyah. Kamu kenapa? Kata Ibu Aisyah. Beliau menceritakan, tadi saya didatangi. Saya nggak tahu siapa yang datang, saya suruh baca. Sambil menggigil, kata Ibu Khadijah menghibur. Kamu adalah orang yang baik. Kamu adalah Al-Amin. Kamu adalah orang yang jujur. Orang selalu menurunkan tangan kepada orang bantuan. Pasti yang datang ke kamu itu yang baik-baik, katanya. Kemudian Nabi diselimuti. Kemudian Ibu Khadijah datang kepada sepupu beliau, sepupu atau paman ya, paman beliau Waraqah bin Nawfal, telah seorang penganut agama Nasrani yang sudah tua, yang satu cerita itu sudah buta katanya, terus sudah tua sekali. Waktu diceritakan itu kata beliau, numus besar. Ya Khadijah, ini adalah yang datang kepada Musa memberikan risalah.
Sesungguhnya suami kamu adalah nabi di zaman ini. Katakan saya masih hidup, saya akan bela dia. Karena pada waktu itu nanti kaumnya akan menyusahkan dia, akan menghina, akan mengusir, akan menyakiti. Apakah suami saya akan diusir? Kata Bu Khadijah. Ya, kata Barokoh. Tidaklah orang membuat risalah seperti suami kamu kecuali akan dimusuhi oleh kaumnya, katanya. Bu Khadijah pulang menghibur Nabi, menceritakan kisah pertemuannya dengan Barokoh. Dalam satu kaul sebetulnya Nabi ikut katanya. Tapi saya melihat dalam kisah banyak kisah itu yang datang cuma Ibu Khadijah. Nabi tidak ikut ke Barokoh itu. Jadi Nabi cuma mendapatkan ceritanya dari Ibu Khadijah tentang pertemuan beliau dengan Barokoh. Kemudian beliau minta diselimuti, sampai kemudian beliau datang malaikat lagi, ya ayuhal mudasir, kum fa'anzir. Ya orang yang berselimut, sebarkanlah kamu. Nabi perundingan sama Ibu Khadijah, mau disebarkan kemana katanya. Kalau saya sebarkan secara terbuka, pasti saya akan dimusuhi oleh kaum saya. Kata Ibu Khadijah, saya nomor satu, saya beriman kepada kamu. Saya yakin beriman kepada kamu. Kemudian Sayyidina Ali, ya saya beriman kepada kamu. Tapi waktu beliau masih kecil, masih pemuda, masih remaja, belum dewasa. Dan kemudian orang ketiga yang menyatakan iman adalah Abu Bakar As-Siddiq. Inilah sahabat Nabi yang luar biasa sampai gelarnya pun As-Siddiq. Yang dari beliaulah kemudian banyak sahabat-sahabat ditarik untuk beriman kepada Nabi, di antaranya adalah Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman yang kemudian juga beriman kepada Nabi. Tapi selama 3 tahun mereka menyebarkan agama masih dalam karangan terbatas, belum secara terbuka. Saya sudah sampai pada batas. Saya melanjutkan pada zikir dan doa. Pak Sugirin teruskan. Dan saya tanggal 5, berarti minggu depan saya masih ngaji nggak ya? Masih ya? Ya. Kemudian insya Allah minggu depan saya ngaji, mudah-mudahan saya bisa lanjutkan kisah Nabi tadi. Supaya pikiran saya normal gitu, pikirannya tuh. Nah, ya maklum umurnya sudah tidak terlalu muda. Belum terlalu tua sih. Jadi kita sekarang akan masuki tahapan kita akan berzikir dan berdoa. Bersungguh-sungguhlah kita berzikir, hadapkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah berdoa. Itu adalah senjata kita untuk kita merubah nasib kita. Semua kita nasibnya sudah tertulis. Sudah kering tintanya. Kapan dia akan meninggal dunia, kapan mendapatkan bencana. Semua sudah kering. Yang bisa merubah adalah doa. Jangan pernah berhenti berdoa. Dan saya ajak tadi, dalam sujud kita berdoa. Doa apapun boleh. Kalau kepengen jadi jenderal, bilang sih, ya Allah jadikan saya jenderal. Gak usah malu sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan mengabulkan keinginan kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Abu Yahidir alaihi salam wa Abu Yasul Qadir Jailani wa Abu Yaiming bin Yamin wa Abu Fajar Ibrahim siralhum al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita berdoa. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan Allah akan mengabulkan doa kita. Idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Kalau mereka bertanya, katakan aku dekat. Seberapa dekatnya Allah kepada kita? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, bersama kamu dimanapun kamu berada. Dalam satu qaul lagi, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan aku lebih dekat kepadanya dari urat lehernya sendiri. Allah dekat sekali kepada kita. Kita sungguh-sungguh doa, Allah akan mengabulkan doa kita. Amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billah hadza ma'alimullah. Wa zinata ma'alimullah min al-ma'alimullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala jamil anbiya'i wal mursalin fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adri kulli ma'lumin. Ilahana ya Allah. Terimalah pujian puji kami. Syukur terima kasih kami atas segala nikmat karunia yang Kau limpahkan kepada kami. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur, dan nikmat lainnya begitu banyak tidak sanggup kami hitung satu persatu. Terima kasih ya Allah. Nuhun Gusti.
Walakal hamdu kulluh, walakal syukru kulluh, walakal mulku kulluh, walakal khalqu kulluh, biyadikal khairu kulluh, wa ilaika yarji'ul amru kulluh. Limpahkan rahmat dan kasih sayang. Limpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah, maghfirah. Maafkan segala kesalahan kami ya Allah. Maafkan segala kekurangan kami. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni segala dosa kami. Bersihkan hati kami dari segala dosa dan penyakit hati. Bukakan mata hati kami agar kami dapat ma'rifah, agar kami dapat mencintai-Mu. Kurniakan kami ilmu dan dunia Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami, ayah-ayah kami, ibu-ibu kami yang sudah di dalam kubur. Lapangkan kubur mereka ya Allah. Mudahkan urusan mereka ya Allah. Lepaskan dari kesulitan di dalam kubur. Jadikan kubur mereka tempat yang menyenangkan. Taman dari taman-tamannya surga. Beliau yang masih hidup di dunia, jadikan orang-orang yang husnul khatimah. Ampuni dosa semua anggota keluarga kami ya Allah, baik masih hidup maupun sudah di dalam kubur. Suami-suami kami, istri-istri kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami, anak-anak kami, ipar-ipar kami, mereka yang sudah di dalam kubur. Lapangkan kubur mereka ya Allah, mudahkan urusan mereka. Lepaskan dari siksa kubur, lepaskan dari kesulitan di dalam kubur. Jadikan kubur mereka raudhatin min riyadil jannah. Mereka masih hidup di dunia, bimbing di jalan yang Kau ridhoi. Selamatkan dunia mereka, selamatkan akhirat mereka ya Allah. Ampuni dosa semua saudara-saudara kami muslimin dan muslimat, bil khusus sebangsa setanah air. Ampuni mereka ya Allah. Rahmat-Mu lebih luas dari dosa-dosa mereka. Rahmat-Mu lebih luas dari maksiat-maksiat mereka. Berikan mereka kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah. Berikan mereka kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-Mu. Wala haula wala quwwata illa bika. Wala haula wala quwwata illa bika ya Allah. Engkaulah Tuhan kami. Berfirman di dalam kitab suci-Mu. Ya Muhammad wa yusbitu wa indahu umul kitab. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah. Banyak untuk bekal kami ibadah kepada-Mu sampai umur kami di atas 90 tahun, di dalam sehat, di dalam taat kepada-Mu, di dalam ridho-Mu. Berikan kami tambahan umur yang banyak ya Allah, untuk kami ibadah kepada-Mu, di dalam sehat, di dalam taat kepada-Mu, di dalam ridho-Mu. Jauhkan dari ajab sengsara dunia akhirat, jauhkan dari ajab sengsara dunia akhirat, jauhkan dari segala godaan setan, jauhkan mereka dari kami, sebagaimana jauhnya mereka dari rahmat Engkau. Putuskan mereka dari kami, sebagaimana putusnya mereka dari rahmat Engkau. Berikan kami kekuatan iman Islam ya Allah, kekuatan lahir, batin, jasmani, rohani. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-Mu. Berikan kami kekuatan agar kami dapat selalu bersyukur atas segala nikmat yang Kau limpahkan. Berikan kami kekuatan agar kami dapat selalu bersabar atas setiap langkah kehidupan yang kami jalani. Ilahana ya Allah, wala haula wala quwwata illa bika, wala haula wala quwwata illa bika, wala haula wala quwwata illa bika ya Allah. Limpahkan kami rezeki yang luas, yang halal. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin bi adadi anwa'i rizqi wal futuhat. Ya basitul ajab sutur rizqi liman yasha bi ghairi hisab.
ubsud alaina rizqan wasi'an halalan ubsud alaina rizqan wasi'an halalan min kulli jihatin min huzaini ghaibika bi yuri minati mahlukin bi mahdi barik wa karumika ya rahman namun jubika rabbuna min jahdil bala'i wa darkis saqa'i wa su'il qada'i wa syatatil da'i Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah nas'aluka al-afwa wal afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina Allahumma astur awratana wa amin duratana Allahumma hafadna min bain Allahumma hafadna min bani aidina wa min khalfina wa min ayminina wa min shamalina wa min fawqina wa na'udzu bi adumatika min min tahtina Allahumma afina fi abnanina afina fi absarina afina fi asma'ina Allahumma inna na'udzu bika min al-kufri wal faqri na'udzu bika min azbil qabri la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nasta'idzu fa aslih lana syarana kullahu wa la taqilna ila anfusina turfata ainin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma tawil a'marana Allahumma tawil a'marana wa sahih azadana waqdi hajatana maghfir amwalina wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin amalana fi ta'atika wa ta'ati rasulika libduka mardatika wa jara minal faidina fid dunya wal akhirah Allahumma inna na'udzu bika min jawali ni'matika wa tahwili afiyatika wa fujaati ni'matika wa jami'i sahawatika Allahumma na'udzu bika min ilmin la yanfa'u min qalbin la yahja'u min nafsin la yasba'u wa min da'watin la yustajabu laha Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina Allahumma inna nas'aluka al-'ilman nafi'an wa 'amalan muqbalan wa rizqan wasi'an halalan wa rizqan wasi'an halalan wa shifaan min kulli da'in wa shifaan min kulli da'in wa shifaan min kulli saqamin Allahumma a'inna ala dinina bid dunya wa akhiratina bit taqwa wahfazna bima ghibtu anhu wa la takilna ila anfusina wa mahdurtuhum ya man turzunuhu wa la tanzum firah hab lana mariyan kusuka wa ghfir lana mala itu bukan antal wahhab as'aluka farajan qariba wasabran jamila warizqan wasi'an wala fiyatan min jamil balai wa nas'aluka tamamal afiyah nas'aluka dawamal afiyah nas'aluka syukra alal afiyah nas'aluka al-ghina lana subhanahu wa ta'ala billah Allahumma sidna isaban yasiran nas'aluka minal khairi kullihi ma alimtu min wa lam na'lam nas'aluka min khairi ma as'aluka min barakas solihun wa na'udzu bika min syarri ma as'aluka min barakas solihun nas'aluka min khairi ma as'aluka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma as'aluka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alikal balag wal hamdu illa billah rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim innaka antat tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin ilahana ya Allah memohon kami kehadirat-Mu dengan segala kekurangan kami, dengan segala kelemahan kami, dengan segala dosa dan maksiat di hati kami, memohon kehadirat-Mu ya Allah, Tuhan kami yang maha suci, Tuhan kami yang maha kuasa, Tuhan kami yang maha agung, memohon dengan segala keagungan cahaya wajah-Mu, dengan segala kemuliaan, ketinggian, kekuasaan diri-Mu, kabulkanlah permohonan kami. Kabulkanlah permohonan kami ya Allah, kabulkanlah doa kami. Bikaramatihi ya Abu ya Fajar Ibrahim, bikaramatihi ya Abu ya Imin Yamin, bikaramatihi ya Abu ya Syekh Abu Qadir Jailani, bimu'jizati Abu Yahdir alaihi salam, bimu'jizati Abu Yahdir alaihi salam, bimu'jizati Abu Yahdir alaihi salam, bisyafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmati azizul hakim, birahmati aliyul azim, birahmatika ya qawiyyul matin, birahmatika ya ghafurur rahim, birahmatika ya salamul mu'min, birahmatika ya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, birahmatika ya qadiyal hajat, birahmati mujib da'wat. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa nafsihi wa jin ta'sih bi kalimatihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa Abu Yahya Ibrahim al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Demikianlah Bapak Ibu anak sekalian, lebih kurangnya saya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu lillahi wa rasulih fa hijratuhu lillahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw bil mar'ati yunkihuha aw yuzawwijuha fa kanat hijratuhu ilaihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu para hadirin hadirat sekalian yang dirahimani wa rahimakumullah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, orang tua kita, guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Suharli. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada beliau usia yang panjang dalam iman Islam, dalam sehat walafiat, dalam rezeki yang manfaat dan barokah, sehingga kita bisa selalu memanfaatkan ilmu yang beliau berikan kepada kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga orang tua kita, ibunda kita, Ibu Hajah Melani Laimana Suharli. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa merahmati, memberkahi dan melindungi beliau, diberikan usia yang panjang dalam iman Islam dan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang selalu mendampingi kita dalam acara taklim kita setiap minggu sore, yaitu Ibu Hajah Dr. Dawi Motik Pramono dan Ibu Hajah Nita Yudi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa memberikan usia yang panjang kepada beliau dalam iman Islam, sehat walafiat, dalam rezeki yang melimpah dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian yang senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sebelumnya saya sempat absen 2 kali pertemuan kalau nggak salah ya, karena alhamdulillah dapat kesempatan untuk merasakan umroh setelah 2 tahun. Kita vakum tidak melaksanakan ibadah umroh. Alhamdulillah selama kurang lebih hampir 2 minggu kemarin saya melaksanakan ibadah umroh. Mudah-mudahan apa yang sudah saya lakukan dan juga apa yang sudah Bapak Ibu lakukan pada sore hari ini insya Allah mendapatkan limpahan berkahan dan rahmat serta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita bahas kitab Tanbihul Ghafilin mengenai tema yang tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara, yaitu mengenai masalah keutamaan niat, berhubung sebentar lagi insya Allah kita akan memasuki bulan suci Ramadan, karena ternyata masih ada saja di antara saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat, terutama yang kaum muslimat yang kurang begitu memperhatikan mengenai masalah qada puasa Ramadannya. Ya, mumpung masih ada tersisa waktu kurang lebih 6 hari berarti ya. Kalau puasanya hari Sabtu berarti tinggal hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 5 hari tersisa untuk berusaha mengganti qada puasa Ramadan yang sempat tidak dikerjakan karena berhalangan uzur syar'i, terutama ya bagi wanita yang dalam keadaan haid. Masih ada kesempatan 5 hari untuk mengganti puasanya yang sempat ditinggalkan pada tahun yang lalu.
Nah, kemudian yang kedua, ini juga insya Allah berkaitan dengan masalah niat, ya, bahwa karena kenapa saya sampaikan dalam forum ini, karena mayoritas yang ikut pengajian ini adalah jamaah haji ataupun umrah ya dari Al-Amin, dari Al-Amin Universal. Saya tidak ingin bahwa hal yang demikian ini terjadi pada jamaah-jamaah kita. Ya, ini sangat berhubungan dengan masalah niat kalau menurut saya, bahwa ketika kita melaksanakan ibadah umroh, jika niat kita benar lillahi ta'ala, maka tentunya kita tidak akan mengabaikan hal yang lebih penting daripada umroh itu sendiri. Karena ini saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Kebanyakan yang diabaikan oleh, bukannya saya berburuk sangka, tapi saya memperhatikan pesawat Garuda yang membawa kita pulang ke tanah air itu biasanya berangkat sudah agak malam dari Jeddah, ya. Seperti yang kemarin itu berangkat dari kota Jeddah sekitar jam 8 malam karena agak sedikit telat. Ya. Itu artinya bahwa nanti di dalam pesawat itu kita akan menemui sholat maghrib dan isya. Maghrib dan isya saya yakin sepenuhnya bahwa jamaah-jamaah yang melaksanakan ibadah umroh karena mereka masih dalam keadaan melek matanya, masih segar gitu ya. Jadi insya Allah mereka melaksanakan sholat maghrib dan isya dengan cara dijamak dan dikosor di dalam pesawat dengan tata cara yang sudah diajarkan oleh guru masing-masing. Tapi ketika sampai pada sholat subuh, saat itu saya melihat di jam tangan saya azan subuh, ada di pesawat Garuda itu ada azan subuh. Ya. Sekitar kalau nggak salah sekitar jam setengah 3. Ya. Setengah 3 malam itu kan waktunya lagi enak banget tertidur, habis capek ya. Habis capek kegiatan, apalagi umroh di masa pandemi menurut saya agak melelahkan juga, banyak kegiatan-kegiatan yang di luar ibadah yang harus kita lakukan. Nah, begitu azan, alhamdulillah Allah bangunkan saya, artinya saya terbangun mendengar suara azan itu, kemudian saya kerjakan sholat subuh saya. Yang paling saya perhatikan adalah jamaah-jamaah yang saya bawa, jamaah Amin dan manasik prima. Saya hampiri, saya dekati, yang tertidur saya bangunkan. Nah, sehingga kemudian mereka akhirnya mengerjakan sholat semuanya gitu ya. Karena mereka saya bangunkan dan mereka terbangun. Tapi saya perhatikan, saya tunggu beberapa saat, setengah jam, 1 jam, banyak sekali yang masih terlelap, mereka masih dalam keadaan tertidur. Ya, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan mereka karena mentakhirkan atau mungkin tidak menyengaja mengerjakan sholat subuh. Mudah-mudahan begitu terbangun mereka langsung mengerjakan sholat subuh. Tapi terkadang ada yang merasa malu ketika bangun mengerjakan sholat subuh, sudah terang benderang, buka jendela pesawat sudah terang, ya. Sehingga akhirnya malu kalau sampai ketahuan mengerjakan sholat subuh sudah dalam keadaan terang benderang, artinya dia telat sholat subuhnya. Terkadang rasa malu ini mengalahkan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menurut saya ketika seseorang niat melaksanakan ibadah umrohnya sudah lillahi ta'ala, maka yang pertama dia akan lebih mengutamakan untuk menjaga sholatnya. Ya, dalam hal ini adalah sholat subuhnya. Sehingga dia mungkin berantisipasi dengan cara meminta kepada pramugari untuk membangunkan pada saat sholat subuh, atau mungkin minta kepada guide yang mendampingi untuk membangunkan kalau sholat subuh, atau dia memasang alarmnya sendiri untuk mengerjakan sholat subuh. Itu adalah di antara ikhtiar upaya untuk dia tetap mengerjakan sholat subuhnya. Tapi kenyataan yang kita banyak temui adalah ini mudah-mudahan prediksi saya salah, tidak tepat gitu ya. Tapi menurut analisa saya, ketika seseorang sudah berniat melakukan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala, niatnya adalah lillahi ta'ala, maka dia tidak akan meninggalkan sesuatu yang lebih besar daripada itu. Karena sholat itu nilainya lebih besar daripada umroh yang dikerjakan. Kebanyakan orang mungkin karena keterbatasan pengetahuannya, atau mungkin separuh mendapatkan pengetahuan yang disampaikan oleh
gurunya, separuhnya lagi dia tertidur misalnya. Gurunya katakan bahwa sholat di Masjid Nabawi pahalanya Allah lipat gandakan sampai 1000 kali lipat, di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Sehingga pada akhirnya dia menganggap bahwa ketika di dalam pesawat pulang masih capek dan dia tinggalkan sholat subuhnya, itu Allah akan maklumi. Padahal ketika ia tinggalkan dengan cara yang sengaja, artinya udah terbangun, udah tahu, udah telat, tapi dia tidak kerjakan juga, itu artinya dia sengaja meninggalkan sholat. Dan saya khawatir bahwa Allah sudah akan menghapus pahala-pahala ibadah yang dia kerjakan yang katanya ganjarannya sampai ribuan ratusan kali lipat dengan cara dia sengaja meninggalkan sholat subuh. Saya yakin kalau orang yang niatnya umroh adalah lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala ingin bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah meninggalkan hal yang lebih penting daripada ibadah umroh yang dia kerjakan. Itu sekedar pengalaman yang sempat saya alami. Nah, kebetulan Pak Haris juga nanti insya Allah kan akan berangkat melaksanakan ibadah umroh. Tugasnya agak berat. Kalau saya kemarin hanya mengingatkan sebanyak 11 orang. Kalau besok ada 38 jamaah. Tolong hal ini diperhatikan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan beranjak kepada masalah niat. Kita membahas tentang tema masalah niat. Kebanyakan orang juga berpikir bahwa niat itu, karena niat bukan bagian daripada konteks ibadah yang dikerjakan. Misalnya ketika mengerjakan wudhu, niat itu bukan bagian daripada tata cara yang ada di dalam wudhu, sehingga banyak orang mengabaikan, agak melupakan. Ya, padahal kalau melihat kepada hadis yang tadi, hadis riwayat Umar bin Khattab, bahwa Rasulullah mengatakan innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya amal itu bagaimana dengan niatnya, dan seseorang akan dinilai dengan dalam melakukan suatu perbuatan, baik itu ibadah ataupun yang lain, ya, itu berdasarkan daripada niatnya. Niat ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena niatlah yang membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Contohnya, ketika kita pada hari Jumat disunnahkan untuk mandi sebelum berangkat melaksanakan sholat Jumat. Kemudian kita mandi tanpa kita niatkan, niat kita mandi sunnah untuk mengerjakan sholat Jumat, maka mandi itu hanya sebatas kebiasaan, tidak mengandung pahala. Nah, ini ketika kita berbicara mengenai pahala gitu ya, karena kita nggak bisa sebagai manusia yang biasa, yang sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala, idealnya orang itu melakukan suatu ibadah itu adalah lillahi ta'ala, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu idealnya adalah seperti itu. Tapi kita tidak bisa pungkiri bahwa kita melakukan sesuatu ibadah karena ada iming-iming sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Salahkah ini ketika kita sholat, atau ketika kita berpuasa, atau kita melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengharapkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan saya pernah sempat ditanyakan hal yang seperti ini. Nah, jawaban saya adalah kita bisa membuka Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 133. Di Al-Qur'an tersebut Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Artinya di situ Allah mengumumkan gitu ya, menyampaikan sesuatu imbalan. Wasari'u, bersegeralah kalian kata Allah, ila maghfiratin mir rabbikum, bersegeralah untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meraih apa? Meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak salah juga ketika manusia dengan kualitas keimanan seperti kita ini melakukan ibadah adalah karena kita berharap surganya Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah sudah janjikan, ya. Kalau kamu bertakwa, maka engkau akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ada iming-iming seperti ini, sulit bagi kita. Hati kita untuk tergerak
melakukan ibadah lillahi ta'ala. Sholat sudah diberikan reward seperti ini aja, yang menyampaikan kan Rasulullah, ya, yang menyampaikan Rasulullah. Rasulullah sudah katakan rewardnya sholat sunnah qabliyah subuh seperti apa. Rakaatail fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sebelum subuh itu, tahu kita terjemahkan bahwa 2 rakaat sholat sunnah qabliyah subuh itu pahalanya karena Rasulullah paham manusia umat Islam kebanyakan kalau tidak dibegitukan, tidak dijanjikan iming-iming sesuatu, sulit untuk mau mengerjakan. Itu pun sudah dikatakan khairum minad dunya wa ma fiha. Kita perhatikan diri kita hisab lagi, kita lihat diri kita sendiri. Apakah kita sudah bisa istiqomah selalu berusaha untuk mengerjakan qobliyah subuh? Atau terpaksa tidak kita kerjakan qobliyah subuh karena kita bangunnya kesiangan? Nah, artinya reward yang sebesar itu aja kita masih belum effort kita itu, usaha kita itu belum mau berusaha untuk maksimal untuk mendapatkannya. Yang lain, ya, dalam konteks ini kaitannya juga dengan masalah niat. Konteks tentang masalah sedekah. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menyampaikan tentang keutamaan sedekah, rewardnya ketika seseorang bersedekah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wa Allahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Maktub tertulis di dalam kitab suci Al-Qur'an. Artinya Allah yang sampaikan melalui firman-Nya. Kita pun masih belum banyak yang tergerak untuk bersegera berlomba-lomba memperbanyak sedekah. Bagaimana lagi kalau seandainya Allah sama sekali tidak mengiming-imingi reward, janji pahala, janji keutamaan. Ya, mungkin banyakkan manusia adalah tidak tergerak hatinya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah mengenai masalah niat, ya, mengenai masalah niat kita, bahwa ketika kita melaksanakan ibadah diawali dengan niat agar Allah melimpahkan rizki kepada kita, agar Allah melimpahkan dunia beserta isinya kepada kita dengan cara kita mengerjakan sholat sunnah qabliyah subuh, maka insya Allah niat seperti itu pun Allah bisa terima. Ya. Tapi yang paling luar biasa adalah kalau seandainya kita dalam melakukan segala sesuatu itu niatnya adalah untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kapasitas kita belum sampai kepada kapasitas yang seperti itu. Itu adalah kapasitas kelasnya atau levelnya al-anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin. Kelas-kelasnya para nabi, para rasul, para ulama kita terdahulu, para solihin, orang-orang solih, ya, guru-guru kita itu mungkin kapasitasnya seperti itu. Tapi untuk kita, ya, silahkan, ya, kalau seandainya diawali niat kita dalam melakukan ibadah karena kita mengharapkan iming-iming dari Allah Subhanahu wa taala, apa ampunan Allah Subhanahu wa taala, surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seiring jalan nanti Allah akan memberikan hidayah kepada kita dalam melakukan segala sesuatu adalah karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, ada beberapa hadis yang akan saya sampaikan berkaitan dengan masalah niat yang termaktub dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ya. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya agak sedikit panjang. Dikisahkan bahwa nanti pada hari kiamat, saya tidak membacakan hadisnya dalam bahasa Arab, karena terlalu panjang. Saya bacakan terjemahnya, ya. Dikisahkan nanti pada hari kiamat, seorang hamba akan didatangkan dengan membawa kebaikan-kebaikan sebesar gunung dan bukit. Ya, pada hari kiamat nanti, setiap manusia itu akan datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kebaikan yang pernah dia lakukan sewaktu dia ada di atas bumi. Lalu ada seruan yang menyeru, siapa yang merasa pernah dianiaya oleh fulan, maka datanglah dan ambillah tebusannya. Jadi pernah kita sampaikan juga mengenai masalah ghibah.
hasad, bahwa riba, hasad, riya, sum'ah, segala macam itu adalah penyakit-penyakit hati yang bisa memakan habis atau bisa memindahkan, mentransfer amalan-amalan ibadah yang sudah pernah kita lakukan kepada orang yang kita zolimi atau kita aniaya. Nah, di hadis ini Allah sampaikan seperti itu. Ya, siapa yang merasa pernah dianiaya oleh fulan, pernah dizolimi oleh fulan, maka datanglah dan ambillah tebusannya. Karena memang Allah yang izinkan. Ya. Lalu orang-orang datang lantas mengambil kebaikan-kebaikan. Sehingga tidak tersisa sedikit pun kebaikan-kebaikan si fulan tadi, dan hamba tadi menjadi bingung. Lalu Tuhan kemudian berfirman kepadanya, sesungguhnya kamu masih mempunyai simpanan di sisiku yang tidak aku perlihatkan kepada malaikatku dan juga tidak seorang pun di antara makhlukku. Ketika hamba tadi merasa kebingungan karena pahala-pahala ibadahnya sudah habis diambil oleh orang-orang yang dizolimi oleh dia, ya, ketika kita datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa begitu banyak kebaikan. Kemudian Allah katakan, siapa yang merasa dizolimi oleh saya misalnya, maka silahkan ambil pahala ibadah yang pernah saya lakukan, atau yang pernah dilakukan oleh saya ketika di dunia. Maka diambil sehingga akhirnya saya kebingungan karena habis sudah pahala kebaikannya yang pernah saya lakukan, nggak ada tersisa pahala kebaikan apapun. Kemudian Allah mengatakan lagi, ya, sesungguhnya engkau, kata Allah kepada saya, nanti saya ibaratkan seperti itu, masih mempunyai simpanan kebaikan yang saya tidak beritahukan kepada semua makhluk, bahkan kepada malaikat Allah tidak beritahukan. Ya. Itu untuk saking sayangnya Allah kepada manusia. Ya. Allah tidak akan memutuskan harapan manusia, tidak akan memutuskan harapan hambanya. Sehingga hamba itu akhirnya bertanya, apakah itu wahai Tuhanku? Itu simpanan kebaikan apa yang pernah aku lakukan? Karena semua kebaikan-kebaikan sudah habis diambil oleh orang yang pernah saya zolimi. Kemudian Allah menjawab, niatmu yang kamu niatkan untuk melakukan kebaikan, di mana aku mencatatkan bagimu 70 kali lipat. Artinya Allah ingin mengajak kita, mengajarkan kepada kita di sini sebanyak-banyaknya kita berniat untuk melakukan kebaikan. Ya, bahkan sampai diibaratkan pada masa Bani Israel, ya, Allah ibaratkan bahwa ada seorang pemuda Bani Israel ketika dia berjalan dan melihat ada sebuah bukit yang besar, dalam hati dia berkata, andaikan bukit itu menjadi bukit berupa tepung makanan dan milik aku, maka akan aku sedekahkan semuanya untuk orang-orang yang kelaparan. Dan ternyata itu Allah sudah mencatat kebaikan yang pernah diucapkan dalam hati seseorang. Nah, ini juga yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, para hadirin sekalian, sebanyak-banyak mungkin di dalam hati kita itu ingin berusaha untuk melakukan atau berniat melakukan kebaikan-kebaikan. Karena kebaikan yang kecil pun, ya, yang hanya tersirat di dalam hati, ternyata itu nanti pada hari kiamat insya Allah akan menjadi penolong kita di akhirat. Ya, karena kita tidak pungkiri bahwa semasa hidup kita, ya, semasa-masa kita masih muda, kita banyak mengolok-olok orang, kita banyak mengejek orang, atau menjuluki seseorang dengan julukan-julukan yang kurang baik. Ya. Itu semua ternyata akan memakan pahala-pahala ibadah yang sudah pernah kita lakukan. Sehingga di akhirat nanti kita merasa kebingungan, pahala apa lagi yang bisa kita harapkan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata niat-niat baik yang pernah kita ucapkan di dalam hati, namun belum sempat kita wujudkan, itu ada poinnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada catatan-catatannya. Ya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Kembali kepada hadis tentang niat tadi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Di antara niat yang insya Allah akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini juga adalah yang banyak diabaikan oleh kaum muslimin adalah niat dalam perkara ibadah. Ya. Niat yang merupakan rukun dalam sebuah ibadah. Kalau niat itu tidak merupakan rukun, maka para ulama tidak akan memasukkan niat itu
ke dalam rukun sebuah ibadah. Kalau niat itu tidak penting. Coba aja kita buka buku-buku tentang fikih. Buku fikih kita buka. Pelajaran tentang tayamum. Pasti ada rukun tayamum diantaranya yang diawali adalah dengan niat. Ketika kita membahas mengenai masalah wudhu, pasti diawali dengan rukun niat pertama kali. Membahas tentang masalah sholat, pasti diawali dengan masalah niat. Bahkan saking konsentrasinya tentang masalah niat ini, Imam Syafi'i mengatakan bahwa niat itu mahalluhal qalbu. Niat itu tempatnya ada di hati. Ya. Dan hati itu adalah sumbernya ma'rifat, sumber kebaikan. Hati itu adalah sumber ma'rifat, sumber kebaikan, sumber pengetahuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya penting untuk diperhatikan. Sehingga akhirnya Imam Syafi'i mengatakan tidak cukup ketika kita ingin mengerjakan sholat, misalnya sholat maghrib, lantas kita hanya mengucapkan lafaz di lidah kita aja. Sholli fardhul maghrib di salah rakaat berarti ada billahi ta'ala Allahu akbar. Belum cukup kata Imam Syafi'i. Harus dilafazkan niatnya. Karena niat itu tempatnya di hati, maka lafazkan niatnya di hati. Lidah itu sebagai penguat apa yang akan kita ucapkan di dalam hati. Tata caranya bagaimana? Imam Syafi'i mengajarkan ketika kita sudah, makanya ketika ingin sholat, beliau mengajarkan tenangkan hati kita dulu. Karena idza khasya'atil qalbu khasya'atil jawarih. Ini patokan ya. Ketika hati udah khusyuk, udah tenang, maka anggota badan pun akan ikut tenang. Coba kita perhatikan sholatnya kita, sholatnya anak-anak kita, ya, garuk sana, garuk sini, hidung digusel-gusel, mata digusel-gusel, segala macam, ya. Itu menandakan bahwa belum masuk ketenangan atau kekhusyuan di dalam hati kita. Patokannya kita lihat dulu, tenangkan dulu hati kita, tenangkan dulu anggota tubuh kita. Ketika sudah tenang, Imam Syafi'i mengajarkan lafazkan niat itu di lidah, sholli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Makanya tadi guru kita sempat menyampaikan mungkin orang ini berniat untuk berusaha memasukkan niat yang tadi diajarkan oleh Imam Syafi'i itu, niat yang di dalam hati itu berusaha dimasukkan ke dalam hatinya pada saat takbiratul ihram, ya. Tapi sayangnya kurang begitu dipahami bahwa kadang makmum, ya, makmum itu nggak seluruhnya mengerti bahwa dia tidak boleh mendahului sebagai makmum, tidak boleh mendahului gerakannya imam, nggak boleh. Begitu didahului ya batal ininya sholatnya. Siapa yang bersalah dalam hal ini? Imamnya yang tidak mengerti. Ya seharusnya imamnya nggak paham. Ya memang ketika kita berusaha untuk memasukkan niat yang ada di dalam hati, tempatnya itu kapan kita berusaha mengucapkan lafaz niat yang ada di dalam hati. Saya niat mengerjakan sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat menjadi makmum karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan seperti itu. Dan harus dibiasakan, harus sering-sering diulang sehingga akhirnya tidak perlu lama-lama ketika takbiratul ihram Allah, karena Imam Syafi'i mengajarkan mahalnya tempat yang ada dalam hati itu adalah berbarengan dengan takbiratul ihram. Ya, kalau dalam kitab fikih itu, kitab fikih Imam Syafi'i, letaknya niat yang ada di dalam hati itu adalah pada saat takbiratul ihram. Tapi karena kurang memahami bahwa dia tidak boleh membiarkan kesempatan ada makmum mendahului dia dalam melafazkan takbiratul ihram, sehingga akhirnya karena kelamaan Allah saya niat melaksanakan sholat maghrib rakaat menghadap kiblat jadi makmum karena kelamaan makmumnya sudah keburu Allahu Akbar. Ini yang menjadi salah. Terus bagaimana mengantisipasinya? Mengantisipasinya atau ketika kita sudah terbiasa melafazkan niat yang ada dalam hati dalam bahasa yang kita mengerti, insya Allah nggak akan lama. Saya niat sholat maghrib 3 rakaat jadi imam karena Allah Ta'ala Allahu Akbar. Dan tidak boleh juga terlalu terburu-buru melafazkan takbiratul ihram, ya. Allahu Akbar tanpa ada jeda sama sekali, ya. Tenangkan dulu hati dan pikiran kita, bahkan anggota tubuh kita juga kita tenangkan, baru kemudian kita melafazkan niat yang di lidah kita, sholli fardhul maghribi salat rakaatin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala Allahu Akbar.
itu insya Allah sudah dapat niat yang ada di dalam hati. Itu karena begitu pentingnya niat, maka Imam Syafi'i sampai mensyaratkan bahwa tidak cukup lafaz niat yang ada di lidah yang disebutkan pada saat kita mengerjakan sholat, pada saat kita mengawali sholat kita, tapi perlu untuk ada yang kita niatkan di dalam hati pada saat kita takbiratul ihram. Nah, begitu juga dengan hal-hal ibadah yang lain. Ketika kita mengerjakan, ketika kita berwudu, wudu pasti diawali dengan niat. Karena apa? Karena niat itu rukun. Sedikit kita kupas mengenai pengertian rukun. Rukun itu apa itu? Rukun itu adalah bagian daripada poin-poin ibadah, ya, yang mana jika bagian tersebut salah satunya ada yang tertinggal, tidak dikerjakan, maka menyebabkan rusaknya ibadah yang kita lakukan. Ya, contohnya rukun berwudu, ya, kalau di dalam kitab fikih itu rukun wudu itu ada 4 anggota tubuh yang dibasuh, diawali dengan niat, diakhiri dengan tertib, ya. Maka ketika kita berwudu harus ada semua unsur ini, ya. Ketika berwudu tidak boleh unsur tertib itu dihilangkan, ya. Ketika berwudu karena niat adalah rukun, maka niat itu tidak boleh dihilangkan. Kebanyakan dari saudara-saudara kita, ya mudah-mudahan kita nggak termasuk ke dalam bagian ini. Ketika berwudu ya kita tinggal asal umur segala macam. Memang ada yang tetap membolehkan, ya. Yang penting di dalam hati udah ketahuan mau wudu gitu. Tapi yang Imam Syafi'i maksudkan itu bukan yang seperti itu, ya. Karena kita mengikuti tata cara ibadahnya Imam Syafi'i, maka semaksimal mungkin kita berusaha untuk mengikuti apa yang beliau ajarkan dalam tata cara ibadah. Di antaranya ketika berwudu, masukkan niat, ya. Niat berwudu itu masuknya kapan? Masuknya adalah pada saat kita membasuh basuhan pertama di dalam berwudu. Apa? Membasuh muka. Ketika membasuh muka itulah kita masukkan niat mengerjakan wudu untuk mengerjakan sholat lillahi ta'ala, kita basuh wudu kita. Ini sebagai bagian daripada upaya untuk menumbuhkan kekhusyuan kita dalam mengerjakan ibadah sholat. Saya tidak mengatakan bahwa sudah pasti ketika itu dilakukan sudah pasti kita akan khusyuk dalam mengerjakan ibadah sholat. Belum tentu juga, ya belum tentu. Tapi itu adalah bagian daripada upaya. Paling tidak kita ketika membasuh muka, membasuh tangan, membasuh bagian rambut di kepala, kemudian membasuh kaki, sudah ada, kita sadar bahwa kita melakukan itu adalah dalam rangka kita berwudu untuk mengerjakan sholat. Minimal itu yang kita masukkan ke dalam hati kita. Ya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dari penjelasan singkat yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan insya Allah mudah-mudahan bawa kebaikan buat diri kita dan sekurang pada keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Saya cukupkan dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.